Aku pun sudah terlalu lelah, sudah cukup ku mengalah. Mengapa cinta menyatukan raga, bila kebencian membunuh rasa. Sudah cukup ku berjuang, dan kini ku harus pulang. Sebab ku rasa percuma, dan cinta tak lagi ada. Semua percuma. Semua percuma. Ku coba untuk menyusuri dengan nada piano yang masih berbunyi dalam hatinya sepi, hanya dalam melodi diri hati ini. Dan ku coba bernyanyi dengan sisa harmoni hati, ku ungkapkan rasa cinta tak tahu di mana. Mengapa Tuhan tak tahukan, jika akhirnya cinta memisahkan. Dan aku pun sudah terlalu lelah, sudah cukup ku mengalah. Mengapa cinta menyatukan raga, bila kebencian membunuh rasa. Sudah cukup ku berjuang, dan kini ku harus pulang. Sebab ku rasa percuma, cinta lagi ada, lagi ada. Semua percuma, semua percuma, semua percuma. Bunda Puang Ratu Ji, Kelihatan begitu terima kasih tap-tap layarnya. Asalkan kau selalu bertanya dan bercuriga, ku tahu kau takut kehilanganku. Begitupun aku maafkan yang selalu kasar marah padamu. Meski tak lagi ada kata cinta terucap, sekedar basa-basi, tapi hatiku masih milikmu. Pas-pas dengan kisah yang dialami. Cemburu tanda cinta, marah tandanya sayang. Kalau curiga itu karena ku takut. LA 25. Iya bang, di rumah burung walet ini. Kalau jauh ku rindu Bunda Puang Ratu tetap semangat jalani hidup. dilema, tapi aku selalu mengisi terus. Cinta senantiasa mengelilingi Bunda. Mengapa kau marah tanpa alasan yang jelas aku tak mengerti. Aku dan egois, acuh tak acuh padaku, seakan tak peduli, padahal kau butuh perhatianku. Begitupun Selamat bergabung untuk saudara-saudaraku semua, para petani walet dimanapun saudara berada. cinta terucap, sekedar Salam hormat dari saya, di hatiku masih milik. Rafiuddin Nasir, TFTT channel YouTube. Kebetulan pada malam hari ini kami sedang melakukan proses pengisian baskom, dan hari ini insya Allah terakhir kami melakukan proses pengerjaan di RB binaan kami dengan ukuran 5 kali 25 3 lantai. Proses pengisian baskom ini adalah proses
untuk memberikan kelembapan atau meningkatkan kelembapan di dalam RB binaan kita. Selamat bergabung kepada saudara-saudaraku semua, para petani walet dimanapun saudara berada. Musik waletnya bunyinya gimana ya, yang disukai burung? Rumah waletku sekarang burungnya kurang. Kalau faktor suara mungkin bukan ya yang menyebabkan burungnya berkurang, tetapi kemungkinan perawatannya tidak rutin dilakukan ya, sehingga hama bisa mempengaruhi populasi kita dalam jangka lama. Jadi untuk perawatan RBW itu kita lakukan per 3 bulan. Kita lakukan penyemprotan hama dan penyemprotan parfum. Jangan lupa setiap perawatan itu tebar racun tikus. Untuk penyemprotan hama kita gunakan racun regen cair untuk membasmi laba-laba, kecoa, semut, kalajengking kayu yang bisa mengganggu populasi di dalam RBW kita. Kemudian yang kedua, bagi RBW yang sudah melaksanakan panen, tetap jaga pola panen. Usahakan kalau misalnya kita masih mengejar populasi, teknik panen itu perlu dijaga agar supaya anakan itu tinggal, karena anakan itu adalah generasi RBW kita ya. Kalau anakan tidak tinggal, generasi RBW kita itu tidak akan bertambah. Nah, untuk teknik panen saudaraku, saya sudah menjelaskan di channel YouTube saya, Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Kalau panen rampas itu saudaraku boleh dilakukan, tapi jaraknya per 4 bulan ya. Nah, kemudian kita seragamkan dulu. Misalnya kalau misalnya hari ini kita panen, yang kita panen itu sarang kosong dengan yang ada telur ya. Nah, setelah itu kita masuk itu per 4 bulan ya. Kita masuk per 4 bulan. Jadi di 4 bulan ke depan anakan burung walet kita itu akan seragam terbang sendiri dulu, baru kita masuk. Kalau kita tidak seragamkan, setiap kita masuk mungkin per bulan atau per 2 bulan, kalau kita tidak seragamkan, kita akan selalu menemukan anakan yang posisinya bergantung di sarang ya. Anakan yang posisinya bergantung di sarang itu adalah anakan yang menunggu masa terbang. Ibaratkan kalau anak bayi itu baru merangkak, belum bisa jalan ya. Anak-anak yang belum bisa jalan, masih merangkak, kita lepas di jalan raya, otomatis akan tertabrak mobil karena belum bisa menghindar ya. Berbeda halnya kalau anak-anak yang memang sudah bisa berjalan, kita lepas di jalan raya, minimal menghindar. Sama halnya dengan burung walet saudaraku, ketika bergantung di sarang, anakan itu menunggu masa terbang ya, belum bisa terbang. Kalau pola masuk kita tidak atur, setiap kita masuk kita akan menemukan anakan yang terbang paksa dari sarangnya. Anakan itu belum bisa terbang, akhirnya berhamburan keluar dan tidak bisa kembali lagi karena belum melaksanakan proses adaptasi. Kalau kita seragamkan per 4 bulan, anakan itu akan terbang sendiri dulu dari sarangnya, baru kita masuk. Kemudian anakan itu akan melaksanakan proses adaptasi ya, keluar masuk
keluar masuk. Nah, sebagian guru besar kita mengatakan itu adalah musim anakan. Rata-rata kita melihat anakan itu keluar masuk di LMB, itulah proses adaptasi anakan, dan biasanya dilakukan selama kurang lebih 1 minggu ya. Setelah itu ketika anakan sudah mahir, jalur masuk dan jalur keluarnya sudah dihafal, anakan itu akan menghilang dan nanti datang pada saat maghrib, seperti jet tempur masuk karena dia sudah hafal jalur masuk dan jalur keluar dari RBW kita. Jadi pentingnya kita jaga pola panen ini kalau kita masih mengejar populasi, saudaraku ya. Dan populasi kita kejar itu ada di angka 0 tahun sampai 4 tahun. Itu kita kejar populasi di situ. Pola panen dijaga. Kalau kita melaksanakan pola panen rampas yang tidak beraturan, maka anakan itu jarang yang tinggal sehingga populasi kita stagnan ya. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Sedangkan anakan itu adalah generasi RBW kita. Kita memang susah di awal karena sifat burung walet itu dia setia dengan tempatnya ya. Indukan milik orang lain itu susah untuk kita goda, SP apapun itu ya, karena itulah kita membangun RBW itu karena kesetiaan burung walet ya. Burung walet itu sangat setia dengan tempatnya, kecuali anakan yang baru belajar terbang. Kemudian adanya pola panen yang tidak mengikuti siklus reproduksi burung walet dari RBW tetangga, biasanya kita banyak keciprat anakan ya, yang terbang paksa keluar masuk di RBW kita. Tapi kalau misalnya indukan itu sulit kita dapat, paling ada satu-satu ya. Makanya di pengecekan perdana saudaraku, yang kita hitung itu adalah kotorannya dulu ya. Jarang sekali di pengecekan perdana itu langsung ada sarang. Kalaupun ada, hanya satu-satu ya. Seperti itu. Itu berarti burung walet itu setia, yang bisa pindah itu adalah anakan. Dari anakan sampai bisa membuat polesan itu 9 bulan sampai 1 tahun ya. Makanya di pengecekan perdana yang kita dapat dulu itu adalah kotoran yang kita hitung. Pengecekan kedua sama ya, rata-rata kotoran dulu yang menebal. Nanti di pengecekan ketiga di umur 9 bulan itu sudah mulai bermunculan polesan ya, yang sudah tinggal kurang lebih sekitar 6 bulan di dalam RBW kita. Itu biasanya di umur 9 bulan itu sudah mulai muncul garis-garis polesan ya. Nanti pengecekan berikutnya itu sudah mulai bermunculan sarang, karena sudah masuk masa birahi. Burung kita ciri-cirinya itu sudah mulai merontokkan bulunya. Biasa kita melihat ada bulu yang rontok di sekitar bulu, berarti anakan kita itu sudah mulai masuk masa birahi. Ganti bulu dulu, kemudian masuk masa birahi, bikin sarang dan bertelur. Jadi usahakan di umur 0 tahun sampai 4 tahun itu kita mengejar populasi dengan cara panen yang saya sudah buatkan videonya di channel YouTube kami secara lengkap, Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mempelajari teknik panen dari kami untuk mengejar populasi, masuk di channel YouTube kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Di channel kami itu banyak membahas tentang perjalanan perawatan budidaya burung walet ya. Seperti itu, mulai dari 0 bulan, pengecekan perdana, pengecekan kedua, pengecekan ketiga. Di situ Bapak Ibu bisa melihat proses dan perkembangan dari RB binaan kami.
Terima kasih Bunda Abdullah Latif. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, memang dalam budidaya burung walet itu kita susah di awal, ya. Kita susah di awal karena itu tadi, ya. Saya sering mengatakan bahwa budidaya burung walet itu dia setia dengan tempatnya. Yang bisa kita goda itu adalah anakan yang baru belajar terbang. Kalau di pengecekan perdana yang masuk itu satu pasang, nah itulah yang kita pelihara, ya. Kita pelihara di umur 9 bulan ke depan. Yang satu pasang ini akan mulai masuk masa birahinya. Ciri-cirinya akan merontokkan bulunya. Nah, setelah itu di umur 9 bulan akan bertelur. 4 bulan ke depan anakannya sudah terbang. Anakan ini 9 bulan ke depan lagi baru masuk masa birahi, ya. Jadi itu memang sudah memakan waktu, sudah lebih 1 tahun, ya. Nah, maka beruntunglah kita pada saat pengecekan perdana itu langsung ada 20 titik, 30 titik. Tapi itu bukan kita yang tentukan, saudaraku, ya. Itu di luar kuasa kita, ya, sebagai teknisi. Nah, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pengerjaan RBW itu sama semua, ya. Tata ruangnya sama, suara yang kita pakai sama. Tapi itulah ada pemegang kunci rezeki, ya. Dan kita harus tunduk di situ karena kita ini manusia biasa, ya, yang tidak bisa menentukan rezeki orang. Yang penting sebagai teknisi itu kita menunjukkan rasa tanggung jawab kita, ya. Sebagai teknisi datang per 3 bulan kita lakukan pengecekan, perawatan, ya. Insya Allah ketika kita melakukan perawatan dengan baik, kemudian konsisten, ya, insya Allah akan sukses, ya. Berawal dari 1 pasang pun kalau kita rawat dengan baik, insya Allah akan sukses. Apatah lagi kalau di pengecekan perdana sudah ada 20 titik, ya. 20 titik itu berarti kalau misalnya burung kita pasangan, berarti 20 titik itu ada sekitar 40 burung, ya. Nah, di situ ada jantan, di situ ada betina, ya. 20 burung ini kalau rata-rata semua anakan di umur 9 bulan ke depan sudah mulai bermunculan polesan, ya. Itu start awal. Kalau misalnya kita ada 20 titik itu sudah start yang sangat bagus sekali, ya. Nah, karena burung walet ini bibitnya tidak ada dijual di pasar, ya. Seandainya ada dijual di pasar, saudaraku, seperti ayam, kita beli, ya, sampai 50 pasang, kemudian kita pelihara di RBW kita, ya. Tapi ini bibitnya tidak ada di pasar dijual, alam yang mengatur itu, ya. Nah, seperti itu. Yang penting kita konsisten melakukan perawatan, insya Allah akan sukses, ya. Nah, pada malam hari ini kami sedang berada di RBW binaan kami dengan ukuran 5x25 setinggi 3 lantai, dan insya Allah mungkin ini adalah hari terakhir kami melakukan proses pengerjaan di sini. Sisa proses pengisian baskom. Sebentar kita akan lanjut proses penyemprotan hama dan penyemprotan parfum. Insya Allah 2 hari ke depan kita pindah ke RBW binaan dengan ukuran 4x23 3 lantai, ya, yang sudah melaksanakan proses panen sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu, saudara-saudaraku, para petani walet dimanapun saudara berada, jangan putus asa, jangan patah semangat, karena ya memang budidaya burung walet itu prosesnya lama, ya. Dari anakan, kalau misalnya kita di pengecekan perdana itu kita dapat misalnya 3 titik, berarti mudah-mudahan di situ ada 3 indukan, ada 3 jantan, ya. Nah, kemudian inilah misalnya 3 jantan ini yang kita pelihara di umur 9 bulan ke depan, 3 jantan dan 3 betina ini
akan membuat sarang. Yang membuat sarang itu adalah betinanya saja, ya. Jantannya tidak membuat sarang, ya, hanya mendampingi betinanya, ya. Di umur 9 bulan 3 indukan tadi ini akan mulai membuat polesan, ya. Kemudian 4 bulan ke depan anakannya sudah terbang, ya. Nah, berarti melahirkan 3 betina melahirkan 3 jantan, ya. Nah, di umur 1 tahun lebih itu ada 3 betina dan 3 jantan. Kalau misalnya semua anakan tadi itu tinggal 3 betina dan 3 jantan ditambah 3 indukan, berarti di dalam RBW kita itu sudah ada 6, ya, sudah ada 6 betina dan 6 jantan. 6 betina dan 6 jantan ini 9 bulan ke depan sudah mulai masuk masa birahinya, ya. Jadi itu sudah memakan waktu 2 tahun memang. Nah, 2 tahun memang. Setelah itu betina tadi yang 9 bulan ke depan ini akan masuk lagi masa birahinya, ya. Jadi memang prosesnya lama, memakan waktu 1 sampai 3 tahun baru mulai normal, ya. Tidak ada pengecekan perdana di RBW manapun itu, saudaraku, langsung panen 80 sarang, itu tidak ada, ya. Kalau ada, Bapak Ibu jangan bangun RBW, berarti burung walet itu tidak setia, ya. Sedangkan yang kita bayar mahal untuk membangun RBW itu adalah kesetiaan burung walet itu, ya. Nah, seperti itu saudara-saudaraku yang saya hormati. Jadi tetap rawat RBW-nya konsisten, ya. Rawat dari hama, kemudian proses pengisian baskom, ya. Baskom ini kita isi air, fungsinya adalah untuk melembabkan telur walet dan untuk melembabkan sarang, ya. Tidak ada air di dalam RBW pun jadi burung tetap hidup, tetapi pengaruh di telur walet dan pengaruh di sarang, ya. Silakan Bapak Ibu melihat mesin penetas telur, mungkin ada di YouTube, ya. Orang menetaskan telur melalui mesin tetas telur. Di bawahnya itu ada air, di atas ada lampu sebagai penghangat. Nah, kenapa telur itu atau cangkang telur itu butuh air? Kalau misalnya cangkang telur itu tidak lembab, biasanya telur itu tidak jadi, ya, atau dia retak. Nah, itu fungsi air di dalam RBW. Kemudian untuk sarang itu, air ketika menguap akan diresap oleh sarang, sehingga sarang itu terlihat elastis, ya. Tapi kalau sama sekali tidak ada air di dalam RBW kita, silakan Bapak Ibu melihat ciri-cirinya, sarang itu akan seakan-akan tercabut dari papan sirip. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan di RBW-nya sarang itu seakan-akan tercabut dari papan sirip, berarti RBW kita itu kurang lembab, ya. Itu lantai berapa pakai perlak. Saudaraku yang saya hormati, RBW binaan kami ini 3 lantai. Di atas lantai 1 itu diplat. Nah, ini di atas lantai 2 ini tidak diplat, ya, hanya menggunakan kayu, ya. Nah, kayu ini kan ada celah, jadi dikhawatirkan kotoran burung walet itu akan turun ke area papan sirip yang ada di bawahnya, sehingga kita lapisi dengan karet talang yang biasa kita gunakan di bubungan rumah, ya. Plastik ini tahan panas, jadi insya Allah awet, digunakan untuk mengalas lantai RBW, ya. Coba matiin lampu senternya, Bang. Kalau dimatikan dia gelap gulita, Bang, ya. Jadi di siang hari akan gelap, di malam hari sama, karena memang
tidak ada cahaya yang masuk di dalam RB binaan kami ini. Kalaupun ada hanya setitik saja di ujung pipa, ya. Kenapa kenapa ruang inap itu membutuhkan kegelapan? Ya, jadi banyak juga saudara-saudaraku yang bertanya, ya, kepada kami, kenapa RBW itu harus gelap gulita? Akan kami jawab, saudaraku yang saya hormati, ya. RBW terang itu bisa saja burung walet tinggal, tapi populasi itu sulit bertambah, ya. Kenapa? Karena anakan itu sulit untuk tinggal sampai masa terbangnya tercapai, ya. Seperti itu. Kenapa bisa demikian? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada saudara-saudaraku semua. Anakan itu pada saat disarang posisinya dua macam. Ada yang di atas sarang, itu berarti pinyik yang belum ada bulu, sampai ada bulu tapi masih pendek. Kemudian yang kedua, anakan yang sudah bergantung di sarang, ya. Anakan yang sudah bergantung di sarang ini adalah anakan yang menunggu masa terbang, ya. Di saat-saat inilah anakan kita rawan ketika ada cahaya, ya. Dimana ketika anakan menunggu masa terbang itu, kemudian melihat ada sumber cahaya, anakan itu akan penasaran mengejar cahaya tersebut, ya. Sehingga terkadang ketika kita masuk, saudaraku, akan melihat di lantai ada anakan yang terjatuh, di dinding ada anakan yang melengket dan mati, ya. Kemudian anakan yang belum masuk masa terbang, karena dia melihat cahaya, dia terbang paksa keluar mengikuti cahaya tersebut, sampai sulit untuk kembali lagi ke dalam RBW kita. Makanya terkadang RBW kita itu mengalami stagnan, ya. Jadi salah satu penyebab RBW kita mengalami stagnan itu adalah ada di cahaya, ya. Jadi kenapa RBW binaan kami semua gelap, ya. Dindingnya pun kami cat, adalah untuk menciptakan aura kegelapan di dalam. Jangan terlalu sering masuk. Masuknya itu kita per 3 bulan saja, ya. Tapi kita masuk per 3 bulan, lakukan penyemprotan hama. Terserah mau pakai racun apa, ya. Yang penting racun hama yang sudah sering orang gunakan. Kalau kami itu menggunakan racun regen. Nah, sekarang itu, saudaraku, racun regen itu ada 2 macam, ya. Ada yang stiker merah. Kalau stiker merah itu isinya warna merah, itu tidak boleh digunakan, ya. Kenapa? Karena nanti warna merahnya itu akan melekat di papan sirip. Kemudian kalau misalnya sudah ada sarang kita nanti akan berubah jadi warna merah, ya. Yang kita gunakan itu adalah latar biru, isinya warna putih, racun regen, ya. Itu membasmi semut, kecoa, ya. Kemudian laba-laba itu tidak boleh sama sekali ada di dalam ruang inap. Kenapa bisa demikian? Karena akan mengganggu manuver burung walet kita, ya. Burung itu ketika masuk biasanya dia bermanuver, kemudian terkadang hinggap di papan sirip sambil mencari tempatnya. Kalau misalnya banyak sarang laba-laba itu biasanya akan melengket di sayap dan akan mengganggu cara terbang burung tersebut, ya. Jadi laba-laba itu tidak boleh ada. Itulah fungsinya kita rutin melakukan penyemprotan hama, ya, menggunakan racun regen. Seperti itu. Kalau kami setelah melakukan penyemprotan hama, kami menggunakan parfum dinding dan lantai untuk menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap, ya. Kenapa kami menggunakan parfum? Karena RBW itu adalah tipuan bagi burung walet, ya. Kita memasang suara, kita menipu burung walet seakan-akan di dalam RBW kita itu sudah terbentuk koloni, ya. Itu tipuan.
Nah, kita menyemprotkan parfum itu, kita menipu burung walet seakan-akan di dalam ruang inap ini sudah terbentuk koloni besar, ya, sehingga burung walet itu yakin dan mau tinggal di dalam RBW kita, ya. Sama halnya kalau misalnya kita ingin menggoda wanita, ya, wanita pujaan kita, ya tentu keluar kita harus pakai parfum, ya. Nah, seperti itu, agar supaya wanita kita itu jatuh cinta, ya, kepada kita. Sama halnya dengan RBW, ya. Kita menggunakan parfum itu untuk memikat burung walet, seakan-akan di dalam RBW binaan kita ini sudah terbentuk koloni besar, sehingga burung walet itu yakin dan mau tinggal. Jadi Bapak Ibu, memang kita sulit di awal, ya. RBW itu memang kita sulit di awal. Tapi kalau kita pelihara burung kita dengan baik, kita konsisten melakukan perawatan, ya, sampai indukan kita jadi banyak. Nah, disitulah kita merasakan pundi-pundi rupiah. Jadi biasa Bapak Ibu melihat di YouTube, ya, atau di Facebook orang panen sampai kiloan, ya, itu RBW-nya itu sudah rata-rata 8 tahun ke atas, ya. Di awal-awal itu semua RBW itu susah, ya. Mungkin ada RBW yang tidak susah pada saat di awal-awal membangun RBW, ya. Masih jarang orang membangun RBW, burung walet populasinya besar, ya. Itu bisa saja langsung banyak masuk. Tapi di era sekarang ini yang setiap kecamatan itu sudah ratusan RBW. Jangankan satu kecamatan, ya, di antara 3 rumah saja itu sudah terkadang ada RBW-nya. Jadi memang sekarang itu RBW yang cari burung, ya. Nah, jadi kalau sudah ada yang masuk di dalam RBW kita, pelihara dengan baik, ya, konsisten melakukan perawatan. Nah, kemudian yang kedua, perasaan itu dijaga, ya. Perasaan rasa bersyukur kita itu dijaga, karena kalau kita tidak bersyukur, ya, misalnya dalam 1 tahun ada 3 pasang, kita tidak bersyukur, ya. Kemudian karena kita melihat orang panen kiloan, padahal umur RBW itu sudah tahunan bahkan puluhan tahun, akhirnya kita gonta-ganti SP, ya. Nah, kemudian burung yang kita pelihara selama 1 tahun lebih ini pergi, kita mulai lagi dari nol, saudaraku, ya. Dan belum tentu kita mendapatkan rezeki yang sama yang kita alami saat itu, ya. Jadi dirawat RBW-nya, ya, jangan dibiarkan. Kalau sudah ada yang menginap, yang penting tata ruangnya sudah tepat, ya. Kemudian settingan suaranya sudah pas, tidak usah diganti lagi suaranya, ya. Konsisten saja melakukan perawatan sampai masuk masa birahi burung kita. Lokasi di mana, Bang? Saya di Sulawesi Selatan, abangku, ya. Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. Kalau misalnya kita melihat, ya, ada orang panen sampai kiloan, itu air liur itu ditelan, ya, ditelan, kemudian sambil kita berdoa, ya. Kita tidak tahu susahnya mereka pada saat memelihara populasinya itu jadi besar, ya. Nah, jadi tidak ada yang instan dalam berbudidaya burung walet. Yang instan itu adalah Indomie. Nah, kita beli di warung, dimasak, itu bisa langsung dimakan, ya. Kalau budidaya burung walet itu sama dengan kita menanam pohon kelapa, ya. Kita tanam mulai dari kecil, disiram, akhirnya berbuah. Nah, dan pada saat berbuah itu tidak akan berhenti buahnya, ya. Sama dengan burung walet, seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa kita sukses sesaat, ya, karena suara, ya, misalnya karena suara kita bisa sukses sesaat, 3 bulan kita langsung panen 80 misalkan, ya. Silakan Bapak Ibu mencari RBW sukses yang ada di sekitarnya, yang sudah panen misalnya 2 kilo,
minta SP-nya dan Bapak Ibu gunakan, tetap akan sama ya. Memulai prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Karena apa? Salah satu sifat daripada burung walet itu dia setia dengan tempatnya ya. Susah kita goda kalau sudah misalkan menjadi indukan di RBW orang lain. Nah, yang bisa kita goda itu adalah anakan ya. Anakan yang baru belajar terbang akhirnya masuk ke dalam RBW kita ya. Itulah yang kita pelihara sampai dewasa. Kalau sudah masuk masa birahi dan sudah bertelur, anaknya terbang, insya Allah burung itu akan setia tinggal di dalam RBW kita ya. Salam dari Sulawesi Utara Bang, siap. Salam balik Bang dari Sulawesi Selatan. Palopo ya Bang, kalau saya di Belopa Bang. RBW binaan saya ini ada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ya. Jadi menjadi seorang teknisi itu tidak mudah saudaraku. Tidak hanya sekedar datang mengerjakan RBW kemudian langsung kita tinggalkan ya. Tidak semudah itu. Karena tidak selamanya di pengecekan perdana itu kita sukses ya. Tidak selamanya di pengecekan perdana itu kita sukses. Kalau misalnya sukses, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya zong, itu kita berupaya lagi bagaimana caranya supaya RBW binaan kita itu berisi ya. Alhamdulillah 3 bulan dapat 118 sarang. Luar biasa Bang ya. Luar biasa ya. Abang luar biasa. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah fakta dan kenyataan ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan putus asa dan patah semangat ya. Kalau kita rawat dengan baik, insya Allah RBW binaan kita itu akan sukses ya. Seperti itu. Nah, untuk saudara-saudaraku yang saya hormati, mungkin ada yang dalam perjalanan RBW-nya ada yang mau ditanyakan, silakan chat di WA saya atau chat di TikTok saya. Insya Allah kalau ada waktu luang saya akan buka dan kita akan komunikasi, kita sharing-sharing ya. Kalau misalnya ada yang kami ketahui, insya Allah kami akan bagi ya. Kenapa Bang, kenapa? Apa sebabnya sarang walet hilang? Nah, sarang walet hilang itu saudaraku, itu biasanya disebabkan oleh hama ya. Yang paling sering memakan sarang itu adalah tikus ya. Yang paling sering memakan sarang itu adalah tikus. Kalau misalnya yang hilang itu adalah dilekukannya, itu bisa saja tikus yang makan atau kecoa ya. Nah, tapi kalau misalnya kita rutin melakukan penyemprotan hama, kemudian setiap perawatan itu kita tebar racun tikus, insya Allah ya sarang itu akan utuh. Nah, seperti itu. Rata-rata penyebabnya itu. Kalau misalnya sarang kita hilang atau hilang di tengah, di sisa yang di pinggir, itu biasanya adalah ulah tikus dengan kecoa ya. Nah, tapi kalau setiap perawatan kita tebar racun tikus, kemudian kita semprot hama ya, insya Allah hal-hal itu tidak akan kita alami. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Tikus itu adalah hama yang paling ngeri saudaraku. Kenapa? Tikus itu Allah ciptakan juga sempurna ya. Dia akan menemukan berbagai macam cara untuk bisa bertahan hidup, karena memang Allah lengkapi tikus itu dengan teknik yang luar biasa ya. Seperti itu, semua makhluk yang Allah ciptakan itu, baik burung hantu, baik tikus, Allah ciptakan itu
sempurna untuk mengejar mangsanya, ya. Tetapi Allah memberikan kita juga akal. Nah, seperti itu. Jadi walaupun RBW kita plaster, ya, kita aci, kita cat, pasang sengplat, ada saja itu tikus. Dia bisa masuk karena itu tadi Allah sempurnakan itu untuk mengejar mangsanya. Nah, tekniknya itu saudaraku yang saya hormati, kalau kita sudah amankan RBW kita dari luar, ya, paling sering juga itu lewat kabel, ya, kabel PLN masuk ke RBW kita. Jadi usahakan kabel PLN itu yang masuk ke RBW dibungkus selang dulu, kemudian kita pasang sengplat, ya, kemudian di depan belakang sengplat itu kita ikat. Nah, kemudian jalan terakhir itu tebar racun tikus di dalam. Insya Allah kalau ada tikus bisa dimakan oleh racun itu, ya. Jadi kita mau mengetahui ada tikus atau tidak yang masuk ke dalam RBW kita, mudah saudaraku, ya. Jadi cara menebar racun tikusnya itu yang seperti dadu, di setiap sudut itu kita tebar 5, ya. Sudut sana 5, sudut sini 5, sudut sana 5, sudut sini 5. Kalau racun tikus itu pada saat kita pengecekan berikutnya hilang 1 atau hilang 2, ya, sisa 3 atau sisa 2, berarti ada tikus yang masuk, ya. Nah, itu kita cari tahu dulu, ya, di mana sumber tikus itu masuk, ya. Nah, setelah itu kemudian kita amankan dari dalam lagi, tebar racun tikus. Nah, racun tikus ini supaya awet, itu kita masukkan di sak obat, pembungkus obat, ya. Nah, kemudian kita taruh di lantai. Itu biasanya 3-6 bulan racun itu masih bertahan, ya. Nah, tapi setiap 3 bulan itu kita tambah lagi, ya. Setiap 3 bulan kita tambah lagi. Setiap 3 bulan kita tambah lagi. Murah saja kalau racun tikus, saudaraku, ya. Daripada tikus itu masuk ke dalam RBW kita, 1 saja itu bisa menghancurkan populasi kita dalam 1 bulan, ya. Nah, tikus itu jarang makan burung walet, jadi dia hanya naik ke papan sirip, dia gigit, kemudian dia kumpulkan di suatu tempat, ya. Jadi memang dia membantai, ya, membantai burung walet kita aja. Makanya kita jangan teledor, ya. Jangan karena populasi kita sudah mulai banyak kita teledor. Semakin besar populasi kita, semakin tingkatkan kewaspadaan kita dari hama, utamanya tikus, ya. Nah, seperti itu. Karena betapa hancurnya kita kalau dalam perjalanan RBW kita itu kita sudah rawat sampai 6-7 tahun, populasi kita besar, tiba-tiba dalam waktu sesaat dibantai oleh tikus, ya. Tikus itu sangat kejam, saudaraku, ya. Kita banyak melihat di grup, ya, orang stres gara-gara tikus. Nah, tapi itu tadi, kalau kita konsisten melakukan perawatan, insya Allah, ya, kita bisa pertahankan populasi kita, ya. Nah, seperti itu. Jadi di awal-awal itu kita susah, ya. Nanti terasa cepat populasi kita ketika indukan kita sudah mulai ada sekitar 40 ekor, atau biasanya kita panen 40 sarang. Populasi kita itu akan semakin cepat. Karena kenapa? Angka kelahiran di dalam RBW kita itu semakin besar, ya, semakin besar. Cuman saudaraku, saat ini rata-rata saudara-saudara kita yang populasinya sudah besar, ya, itu pola panennya tidak dijaga, ya. Masuknya per bulan, pola panennya per bulan, akhirnya akan terasa nanti pada saat di 2-3 tahun ke depan akan mengalami stagnan, populasinya akan menurun karena rata-rata anakannya tidak ada yang tinggal, ya. Tapi kalau kita konsisten melaksanakan pola panen yang sesuai dengan siklus reproduksi burung walet, insya Allah populasi kita akan semakin bertambah, ya. Nah, seperti itu.
Jangan karena populasi kita sudah besar, panen kita panen brutal, ya, karena panen itu menentukan RBW kita ke depan, karena kita tergantung dari anakan yang terlahir di dalam RBW kita. Anakan yang lahir sekarang 9 bulan ke depan itu baru membuat polesan, ya. Nah, seperti itu. Jadi populasi di dalam RBW kita itu tergantung pola panen kita. Kalau pola panen kita dijaga, insya Allah burung kita itu akan semakin bertambah, karena kita berharap dari anakan, ya. Kita jangan berharap untuk menggoda indukan orang lain, itu sulit sekali. Nah, harapan besar kita itu ada di anakan. Makanya jaga pola panen, ya, jaga pola panen, kemudian jaga pola masuk, ya. Kalau kita tidak jaga pola masuk, kita tidak jaga pola panen, anakan yang saya jelaskan tadi di awal itu sedang menunggu masa terbang, itu akan berhamburan keluar dan tidak bisa kembali lagi, disebabkan karena belum melakukan proses adaptasi, ya. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Kalau di RBW binaan saya, saudaraku, panen perdana itu saya terapkan di angka 15 sarang, ya. Kalau sudah mencapai 15 sarang, entah itu 9 bulan, entah itu 3 tahun, kalau belum mencapai 15 sarang itu saya tidak akan panen, ya. Kecuali kalau sudah mencapai 15 sarang, itu kita sudah bisa melaksanakan panen perdana, ya. Nah, seperti itu. Karena kita semakin sering juga melaksanakan panen, itu berpotensi untuk menambah populasi kita, ya, satu-satu, ya. Nah, seperti itu. Karena 2 minggu setelah kita melaksanakan panen itu akan terjadi proses birahi namanya, ya, proses birahi. Dan proses birahi di RBW kita itu ketika misalnya ada 15 sarang itu kita panen, ya, berarti 2 minggu setelah kita panen ada kurang lebih sekitar 30 ekor burung yang saling mengejar di luar LMB kita karena melaksanakan proses birahi, ya. Nah, sifat burung walet ini adalah berkoloni, ya. Di mana burung walet itu ramai, di situ mereka ngumpul, ya. Dan putaran birahi itu adalah putaran burung dewasa. Nah, berpotensi untuk menarik indukan orang lain maupun pejantan orang lain ikut putaran burung kita, ya. Putaran ini hampir sama dengan guru-guru besar kita terkadang menjelaskan bahwa pada saat maghrib kita matikan dulu SP-nya agar supaya burung itu menciptakan putaran burung panik, ya. Nah, tapi itu kalau misalnya populasi kita masih kecil, itu masih rawan kita lakukan. Kenapa? Karena ketika ada koloni besar yang lewat, koloni kita yang tersapu, ya. Nah, tapi kalau putaran burung birahi tadi ini adalah proses alami, ya, bukan burung panik, tapi putaran burung birahi. Nah, putaran burung birahi ini kita ini terkadang mengikat burung dewasa orang lain ikut masuk ke dalam RBW kita untuk melaksanakan proses adaptasi. Makanya terkadang pada saat kita melaksanakan panen, yang saya sering jelaskan itu panen untuk menyeragamkan panen berikutnya, terkadang di panen depan itu ada saja selisih, ya. Nah, itu karena yang pertama anakan kita sudah berangsur-angsur dewasa, kemudian yang kedua adanya indukan baru yang masuk ke dalam RBW kita. Itu pun hanya satu-satu saja, ya. Semakin sering kita melaksanakan panen, semakin sering terjadi proses birahi di sekitar LMB kita
kemudian mengundang burung walet dewasa milik orang lain untuk masuk putaran burung kita, kemudian ikut beradaptasi ke dalam ruang inap kita, ya. Nah, seperti itu. Kemudian saudaraku yang saya hormati, jangan lupa membuatkan pakan, ya. Membuatkan pakan, saya sering memperlihatkan kepada saudara-saudaraku semua ketika saya melakukan perawatan RB binaan, itu saya buatkan pakan. Fungsi pakan ini saudaraku, ketika pakannya itu sudah jadi, maka akan berterbangan keluar masuk di LMB, ya. Ibaratkan kalau misalnya kita mengendarai motor pada malam hari, ada banyak makhluk yang akan mendekati lampu motor kita, karena makhluk tersebut sangat suka dengan cahaya. Sama halnya dengan pakan burung walet, ketika sudah jadi dia akan keluar masuk di LMB karena mengejar cahaya, ya. Nah, setelah itu ketika ada burung yang melihat, akan datang keluar masuk di LMB kita untuk memakan makanan yang kita buat, ya. Nah, setelah itu akan berdatanganlah burung walet baru mendekati LMB kita, kemudian mengejar pakan tersebut sampai ke dalam ruang inap, ya. Disitulah terjadi proses adaptasi saudaraku. Jadi pakan yang kita buat di dalam RBW itu tidak sepenuhnya dimakan oleh burung walet yang ada di dalam, ya. Tapi fungsi kita membuatkan pakan itu adalah untuk memikat burung yang kebetulan lewat agar mengejar pakan tersebut sampai ke dalam ruang inap kita paling dalam, ya, sehingga terjadilah proses adaptasi. Nah, seperti itu, ya. Itu adalah fungsi pakan. Nah, untuk saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau misalnya ada yang ingin saudaraku tanyakan, silakan bisa langsung tanyakan di WA atau melalui TikTok boleh, di YouTube boleh, di komen saja. Insya Allah kalau ada kesempatan saya jawab, dan insya Allah pada malam hari ini saya mau akhiri dulu live-nya karena saya mau lanjut kerja lagi. Kebetulan insya Allah besok RB binaan kami ini akan kami on perdana, ya. Setelah proses baskom ini tadi sudah selesai, langkah selanjutnya adalah penyemprotan hama, penyemprotan parfum, dan proses pembuatan pakan yang insya Allah nanti kami akan buatkan videonya dan kami akan masukkan ke YouTube, masukkan ke TikTok, masukkan ke Facebook, biar saudara-saudaraku semua bisa memahami langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk menghadapi RBW baru. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudaraku semua. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua, ya. Salam hormat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.